Baik, selamat pagi menjelang siang anak-anak. Kurang semangat, Bapak ulangi lagi. Selamat pagi. Terima kasih. Kan sudah jam serapan tadi ya. Baik, Bapak mengucapkan terima kasih kepada kalian sudah mau membantu Bapak ya. Perkenalkan, nama Bapak Nixon Nabitupulu ya, membawakan mata pelajaran tentang jaringan dasar ya, komputer jaringan dasar. Baik, sebelumnya Bapak mau lihat dulu kesiapan kalian, kerapian kalian. Coba diri dulu, diri sebentar. Oke, diri. Nah, baik, coba jaraknya sedikit, agak dibantu jaraknya, jangan terlalu rapat ya. Kita tetap patuh kepada protokol kesehatan. Oke, terima kasih. Baik, silakan duduk. Silakan duduk kembali. Baik. Selanjutnya untuk memulai pelajaran kita, Bapak mau kalian membawakan doa untuk memulai pembelajaran kita. Bapak mau teman kalian dulu yang membawakan doa. Ayo. Berdiri ya. Ambil sikap berdoa yang benar. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak ucapkan kepada anak kami yang sudah mau membawakan doa pembuka untuk memulai pelajaran kita hari ini. Ya, selanjutnya Bapak mau kita mengucapkan butir Pancasila. Tujuan dari kita melakukan kegiatan ini adalah mengucapkan butir Pancasila untuk menanamkan rasa nasionalisme kita, rasa untuk menghargai negara kita ini, menghargai perjuangan bangsa, pejuang kita untuk merebut kemerdekaan kita. Jadi kita sebagai generasi penerus harus bisa menghargai hasil karya dari para pejuang kita terdahulu. Baik, Bapak mau anak kami yang membawakannya, silakan. Ya, di tempat saja boleh. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak ucapkan kepada teman kalian yang sudah mau membantu Bapak mengucapkan butir Pancasila. Baik. Selanjutnya, ya, Bapak mau kalian bisa konsentrasi. Konsentrasi, coba badannya diputar buat anak kami, putar ke sini lah. Badannya menghadap ke ke papan tulis. Siapa nih? Ayo. Putar ke kanan, ayo, putar badannya biar bisa menghadap ya. Bapak mau menyampaikan terlebih dahulu tujuan dari materi kita hari ini ya, supaya kalian paham, supaya bisa menggali informasi tentang materi pelajaran kita hari ini. Oke, Bapak membacakannya terlebih dahulu, yaitu mengenai kompetensi dasar, yaitu mengevaluasi jenis instalasi driver perangkat keras komputer dengan indikator pencapaiannya, yaitu pertama
kalian akan menerapkan jenis dan fungsi driver perangkat keras. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis jenis dan fungsi driver perangkat keras. Dan untuk yang ketiga adalah peserta didik mampu mengevaluasi jenis driver perangkat keras yang sesuai dengan kebutuhan, ya. Kemudian untuk keterampilannya, ya, untuk komposisi dasarnya menginstalasi driver perangkat keras komputer dengan indikator yaitu peserta didik mampu menyusun langkah-langkah dalam menginstalasi driver perangkat keras sesuai dengan kebutuhan. Poin yang kedua adalah peserta didik mampu menginstalasi driver perangkat keras komputer. Jadi untuk psikomotoriknya ini kalian diharapkan mampu menyusun langkah-langkahnya, menyusun langkah-langkah dalam menginstal driver. Dan tahap terakhir kalian harus bisa melakukan proses instalasi driver tersebut. Jadi sesuai kebutuhan di sini maksudnya kalian nanti akan melihat, ya, memperhatikan PC atau laptop kalian yang bermasalah. Ya kan, tentu tidak semua. Di mana ada kendalanya atau perangkat kerasnya yang mana yang bermasalah, tentu di situ yang perlu kalian perbaiki atau mengupdate atau boleh juga menginstal driver dari komputer kalian. Baik, terima kasih. Untuk mengetahui pengetahuan awal tentang menginstalasi driver ini, Bapak mau memberikan dahulu berupa soal, ya. Bapak mau lihat dulu masing-masing kalian sejauh mana pemahaman awalnya tentang menginstalasi driver ini. Bapak percaya kan, kalian sudah kelas 10. Tentu kalian sudah banyak pengalaman baik di sekolah maupun di luar daripada lingkungan sekolah kita ini. Kalian sudah paham tentang menginstalasi driver, apakah menginstal driver printer, ya. Baik, printer itu masuk ke perangkat tambahan, ya, peripheral. Oke. Baik. Coba kalian perhatikan ke proyektor ini, ke tampilan di depan. Bapak akan menampilkan soal pretest. Ya, sebentar. Nah, ini dia. Jadi ada di sini 3 soal yang Bapak tuliskan. Silakan kalian kerjakan dalam waktu 1 menit. Ya, boleh sederhana saja jawabannya. Oke, sederhana. Silakan ditulis dahulu, ya, pretestnya. Ada 3 soal. Sambil dibaca, sambil ditulis, ya, Bapak bacakan. Yang pertama, siswa peserta didik mampu menjelaskan fungsi driver perangkat keras komputer. Jadi Bapak mau tahu pengetahuan awal kalian apa itu sebenarnya driver perangkat keras ini, apa, ya? Boleh memakai bahasa yang sendiri tanpa harus melihat buku. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisa jenis perangkat komputer yang mengalami kendala atau hambatan sehingga dibutuhkan proses update atau instalasi. Jadi yang kedua itu kalian harus bisa menganalisis komputer kalian yang bermasalah perangkat kerasnya. Dan yang ketiga, setelah mampu mendeteksi perangkat komputer bermasalah, maka kalian diharapkan mampu menemukan driver yang tepat. Ya kan, banyak jenis driver kan. Jadi kita tidak boleh asal memisah driver itu. Oke, silakan dikerjakan. 1 menit waktunya Bapak kasih sebelum kita melanjutkan materi kita. Ayo dikerjakan. Oke, baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Bapak mau kalian perhatikan ke depan. Ya, Bapak akan kabarkan tentang materi kita hari ini. Bapak buat di sini ada 2 contoh kasusnya, ya. Contoh kasusnya yaitu pertama, bagaimana nanti kita menginstal driver komputer tersebut yang secara spesifik, ya, dan secara general. Oke, coba perhatikan ke depan video yang akan Bapak putar ini. Cara kita ini karena
Dan di situ bisa kalian lihat masih banyak driver yang belum terinstall, dan yang ada tanda seru atau tanda warningnya itu adalah driver yang perlu kalian install pada laptop atau komputer kalian. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk menginstal dan juga mendownload driver-driver tersebut? Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menginstal driver-driver tersebut. Yang pertama, kita bisa download satu persatu driver-driver yang dibutuhkan tersebut melalui website resmi dari laptop atau komputer kalian. Misal komputer kalian mereknya Asus, kalian bisa langsung buka browser kalian. Lalu setelah itu kalian langsung ketikkan driver Asus, misal Ini ada tahapannya ya. Ada tahapan ini pertama lalu kalian enter. Setelah itu kalian langsung saja ke website Asus. Setelah itu kalian pilih yang preferences. Lalu kalian scroll ke bawah, kalian pilih OS yang kalian gunakan. Misal di sini kita gunakan Windows 10 64 bit. Dan di sini kalian bisa download driver yang tersedia di sini, teman-teman. Misal kalian ingin mendownload VGA, mereknya NVIDIA, kalian tinggal buka websitenya NVIDIA. Jadi driver mereka setelah dari komputernya. Lalu kalian langsung buka website NVIDIA. Sekali sekali tipenya yang bisa kalian pilih, mulai dari Titan, GeForce sampai dengan Legacy. Misalkan pilih GeForce, lalu kalian pilih seri keberapa. Setelah itu kalian tinggal download dari website resmi NVIDIA ini. Tapi kalau kalian tidak mau susah untuk download satu persatu, kalian bisa gunakan yang namanya Driver Pack Solution. Driver Pack Solution ini merupakan kumpulan dari banyak sekali driver dari berbagai brand atau merek yang dikumpulkan menjadi satu. Jadi kalian tidak perlu satu persatu download, lalu kalian tinggal download driver pack-nya dan kalian scan komputer atau laptop kalian. Nanti kalian tinggal pilih install semua driver yang dibutuhkan pada laptop atau komputer kalian, teman-teman. Untuk mendownload Driver Pack Solution ini, kalian bisa buka tab baru. Ini tahapan kedua. Lalu kalian ketikkan Ini driver Pack Solution ISO. Setelah itu kalian enter. Lalu di sini kalian bisa pilih yang paling atas. Dan di sini kalian bisa scroll ke bawah. Lalu kalian bisa download driver pack-nya di link yang tersedia pada website ini, teman-teman. Dan di sini ukuran dari driver pack ini sangat besar, yaitu 23 GB. Jadi pastikan kalau kalian ingin mendownload kuota kalian cukup, atau saya sarankan kalian download saja di warnet atau cari wifi yang gratis. Atau kalau kalian tidak ingin mendownload sendiri, kalian juga bisa beli driver pack solution ini. Link pembelian nanti saya sertakan di deskripsi pada video ini. Dan setelah kalian selesai untuk mendownload driver pack ini, dia akan membentuk file ISO seperti ini. Yang ukurannya 23,7 GB, yang cukup besar. Selanjutnya kalian tinggal double klik saja di file ISO-nya. Setelah masuk ke sini, kalian tinggal double klik di driver pack. Lalu kalian pilih yes. Lalu selanjutnya driver pack ini akan mulai scanning pada laptop atau komputer kalian untuk melihat driver apa saja yang dibutuhkan untuk diinstal pada laptop atau komputer kalian. Ketika muncul menu seperti ini, kalian bisa langsung cancel karena kita bisa menggunakan driver pack ini secara offline. Oke teman-teman, setelah driver pack solution ini selesai melakukan scanning pada komputer atau laptop kita, maka di sini akan muncul tipe dari laptop kita. Laptop yang saya gunakan ini Asus K46CM. Lalu setelah itu di bagian sini akan ada keterangan 24 driver will be installed. Jadi akan ada 24 driver yang akan diinstal pada laptop atau komputer kita ini. Selanjutnya di sini kalian juga bisa memilih mana saja driver yang ingin kalian install atau mungkin tidak ingin kalian install. Caranya kalian masuk ke expert mode. Lalu setelah masuk ke expert mode, di sini kalian bisa memilih driver mana yang ingin kalian install, termasuk driver mana yang ingin kalian update, teman-teman. Oke teman-teman, di sini setelah kalian cek, lalu kalian tinggal pilih install all. Lalu kalian tunggu proses download dan instalnya sampai selesai. Lalu kalian muncul keterangan seperti ini adalah aplikasi Opera yang akan diinstal pada laptop kita. Kalau kita tidak ingin menginstal Opera, kita tidak perlu reviews. Maka aplikasi Opera tidak akan diinstal pada laptop kita, teman-teman. Dan di sini kita tinggal tunggu sampai proses downloadnya dan proses instalasinya sampai selesai, teman-teman. Akan final daripada apa? Kemudian di sini kita sudah selesai untuk menginstal driver yang dibutuhkan di laptop atau di komputer kita ini. Di sini ada keterangan 19 driver telah diinstal dan ada beberapa driver yang tidak bisa diinstal, teman-teman. Dan di sini bisa kita lihat ini adalah driver
solutionnya. Setelah itu kita buka device manager lagi, dan di sini bisa kalian lihat tadi ada warningnya, sekarang sudah tidak ada warningnya. Lalu tadi sudah ada warning di bagian auto device, nah di sini sudah tidak ada warningnya. Artinya sekarang semua driver yang ada pada laptop atau komputer kita ini sudah berhasil kita install. Oke teman-teman, jadi itu adalah cara untuk menginstal driver pada. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih. Kalian tadi sudah melihat video pembelajaran dari materi kita, ya. Oke. Jadi dari video tersebut kalian harus mampu menganalisa. Pertama, kalian harus mampu menganalisa jenis perangkat komputer kalian yang mengalami kendala. Misalnya, apakah di kameranya atau di lengkapnya, ya kan? Nah, seperti itu. Kalian akan analisa. Contohnya kalau di lengkap, maka dia tidak terhubung dengan komputer yang lain. Tentu kita perlu mencek. Untuk cara melihatnya, kalian harus bisa masuk ke menu device manager. Oke. Baik. Dari video yang sudah Bapak lampirkan tadi, sudah Bapak tayangkan, sekarang Bapak akan memberikan berupa lembar kerja kepada kalian, ya. Model pembelajaran kita adalah berbasis masalah, ya. Jadi Bapak akan lampirkan di sini masalahnya, masing-masing kelompok akan membahas masalahnya, akan menentukan satu jenis masalah apa yang mau kalian pecahkan. Misalnya teman kalian yang si A, ya, pernah mengalami masalah seperti ini, boleh dibahas secara bersama. Oh ya, seperti ini langkah-langkah perbaikan perangkat kerasnya. Jadi boleh bebas, ya, bebas. Tapi tetap kepada materi kita, yaitu menginstal driver perangkat keras komputer. Baik. Sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih karena kita langsung membentuk kelompok, ya, membentuk kelompok karena model pembelajaran kita juga dari PBL ini berbasis masalah. PBL itu problem based learning. Terima kasih. Selanjutnya Bapak membagikan lembar kerja LKPD ini kepada masing-masing kelompok, ya. Baik, ini ada dua. Ada dua. Tes. Di sini ada dua. Jadi masing-masing kelompok akan mengerjakan tugasnya sendiri, ya. Ini kelompok 1, Bapak persilakan. Lalu kelompok 2, Bapak persilakan. Oke. Silakan kalian lihat, kalian baca, ya, cara kerjanya. Cara kerjanya kalian baca, kalian pahami, ya. Kemudian dibahas secara bersama tugas yang Bapak berikan. Oke. Silakan dikerjakan, dan kalau ada yang mau ditanyakan kepada Bapak, boleh. Mana yang kurang jelas atau ada Bapak saya salah melampirkan, ya, tulisannya kurang jelas, boleh ditanyakan kepada Bapak. Bapak akan mendampingi kalian selama berdiskusi, ya. Silakan bekerja. Masing-masing peserta didik harus aktif, ya. Silakan buka bukunya, baca untuk mencari informasi supaya bisa memecahkan masalah dari LKPD tersebut. Ayo, silakan bekerja. Teks. Terima kasih. Di sini Bapak akan melakukan penilaian sama kalian. Ada penilaian Bapak ya? Bapak tentukan siapa nanti kalian yang aktif, ya. Siapa nanti yang bisa memberikan jawaban yang bagus, yang bisa tampil menyampaikan presentasinya. Nah, itu ada penilaian tersendiri, ya. Di samping dari hasil kerja kalian tadi, apakah tugas individu maupun kerja kelompok ini, ya. Jadi masing-masing kalian harus aktif. Sebab penilaian di sini ada
penilaian singkat kalian ada juga ya. Nah, kalau hanya diam-diam saja ya nanti nilainya juga akan rendah ya, kurang maksimal. Jadi harus aktif semua, saling bekerja sama. Saling kerjasama ya, saling dibantu temannya, yang satu mencari informasi dari buku yang lain ya, kalau ada masukan kasih sama temannya yang bertugas sebagai notulen. Jadi notulen nanti yang akan mencatat, menggabungkan hasil kesimpulan kalian, hasil kerja diskusi kalian. Silakan semua bekerja. Bagaimana? Ada yang mau ditanya atau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kepada Bapak. Atau ada gambarnya yang kurang pas ya, kurang jelas, boleh ditanya. Semua harus bekerja ya, saling kerjasama. Di sini ada poinnya, poin kerjasama atau disebut dengan gotong royong ya, bekerja sama. Biasanya itu kalau tugas diselesaikan secara bersama-sama ya akan lebih cepat, hasilnya juga pasti lebih baik, seperti itu. Jadi silakan kalian tentukan ya, dari tugas kalian itu silakan kalian tentukan satu contoh kasus, satu jenis perangkat keras yang mengalami masalah seperti itu. Sudah kalian ketahui masalah dari perangkat keras tersebut, maka kalian harus bisa menentukan langkah-langkahnya. Bagaimana langkahnya? Ya tentunya ya. Nah, dari pemaparan video tadi kalian harus bisa
menganalisis masalah ini ya. Cek. Ayo, waktunya sedikit lagi. Tinggal 1 menit lagi. Ya, silakan disatukan pendapatnya supaya notulen kalian masing-masing kelompok boleh mencatat, boleh menuliskan hasil kerja kelompok kalian. Ayo. Baik, terima kasih. Waktunya sudah selesai, ya. Sudah selesai. Jadi sekarang kalian harus menyampaikan hasil diskusi kalian, ya, dengan membacakan kepada ya teman kalian supaya nanti teman kalian atau kelompok yang lain boleh menanggapi hasil diskusi kelompok kalian. Baik, Bapak mau kita mulai dulu dari kelompok 1 ya. Kelompok 1, Bapak persilahkan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan berdiri menyampaikannya dengan suara yang keras supaya jelas didengar oleh teman-teman kalian. Siapa yang mau? Silakan dibaca. Ya baik, terima kasih buat Bapak dan teman-teman telah mengizinkan kami untuk memberi hasil diskusi kelompok kami. Ya masalah Jadi kalian itu harus mengamati, harus menganalisa benar enggak penyampaian dari teman kalian ini, kelompok teman ini, kelompok apa namanya, diskusi yang apa teman kalian ini akan sampaikan. Itu tugas kalian. Siapa tahu ada salah dalam menyampaikan langkah-langkah. Karena penting ini dalam menyusun langkah-langkahnya dahulu. Ya, kalau menyusun langkah-langkah yang belum bisa, bagaimana bisa mengerjakan proses instalasi, ya kan? Benar nggak itu? Benar ya? Ya kita mau sekolah kan begitu ya. Langkah-langkahnya apa ya? Kita siapkan dulu baju kita, siapkan pakaian kita ya kan, sarapan, semua harus benar-benar tepat. Lalu kita bisa mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Jangan salah-salah kan? Udah pakai apa namanya? Pakai sepatu dulu dia. Bajunya udah pakai celananya. Bisa gitu. Tentu dia akan mengulangi buka sepatunya. Jadi itu maksudnya nih, ya. Analoginya seperti itu, analoginya ya. Jangan pakai sepatu dulu, baru pakai celana. Ya, salah lah, ya kan? Bisa jadi maksa-maksa gini kan? Jadi dia harus mengulangi buka sepatunya. Ini juga seperti itu. Perhatikan langkah-langkah yang disampaikan oleh teman kalian. Di mana salahnya atau memang sudah tepat? Nah, itu nanti kalian yang menilai. Silakan. Kelompok 1 menyampaikan hasil diskusinya. ya komputer kami mengalami masalah di mana suara yang keluar tidak maksimal atau kecil. Dari hasil analisa saya, maka saya memutuskan bahwa soundcard atau perangkat keras suara pada komputer perlu saya periksa. Langkah-langkah kerjanya yaitu: pertama, ketik Windows plus R, ketik dev.mgmt.msc lalu enter. Yang kedua, maka akan tampil menu device manager. Yang ketiga,
lalu akan terlihat pada menu sound bertanda warning. Yang keempat, kemudian saya klik kanan pada menu sound dan pilih menu up data driver. Yang kelima, dengan menghubungkan PC ke jaringan internet, maka PC dengan otomatis menginstal driver sound tersebut. Yang keenam, setelah driver terinstall, maka tanda warning telah hilang. Dan yang terakhir, kemudian saya mencoba sound atau suara dari PC saya dengan memutar lagu, dan hasilnya PC sudah bisa menghasilkan suara lebih besar dari sebelumnya. Demikian contoh dari kasus penginstalan driver sound card pada PC saya. Saya mengucapkan terima kasih dan saya mempersilahkan masukan dari teman-teman semua. Baik, terima kasih. Kasih dulu aplaus kepada teman kalian. Iya, terima kasih. Kenapa? Karena dia sudah berani menyampaikan hasil diskusinya. Suaranya juga bagus, ya kan, lantang, nah, mantap, seperti itu. Jadi memang poin pertamanya dalam penyampaian informasi, suaranya harus keras, jangan yang lemas-lemas kan. Nanti jadi berulang-ulang nanti temannya bertanya, apa tadi? Nah, coba dulu jelaskan sekali lagi, ada seperti itu kan. Jadi memang satu poinnya menyampaikan informasi suaranya harus keras, harus tegas. Baik, sekarang Bapak mau kasih kesempatan kepada kelompok 2. Bagaimana menurut kalian tanggapan? Apa tanggapan kalian kepada kelompok teman kalian ini? Apakah sudah pas? Ya, nah, silakan. Kalau sudah, ya boleh. Sudah pas seperti itu. Yuk, adakah yang mau ngasih tanggapan? Kasih suaranya silakan berdiri. Silakan berdiri. Bapak mau kita setiap memberikan apa suara menyampaikan apa? Menurut saya kelompok 1 tanggapannya sudah pas. Baik. Terima kasih. Biar saya. Ya, oke. Baik. Terima kasih ya. Memang harus butuh keberanian ya. Keberanian harus tenang ya. Baik. Terima kasih. Jadi Bapak boleh menyampaikan hasil dari kelompok 1 dulu ya. Mereka menyampaikan bahwa ada satu kasusnya yaitu tentang apa tadi itu? Tentang perangkat kerasnya yaitu sound. Ya, di mana komputer mereka ya, PC mereka suaranya tidak bagus. Ada penurunan kualitasnya. Biasanya bisa dengan volume 90% misalnya suaranya sudah jelas. Ini rupanya ada masalah. Jadi dia menganalisa ya. Bapak juga tadi sudah melihat, mendengar langkah-langkahnya sudah tepat ya. Dia harus kelompok 1 harus mendeteksi dahulu benarkah soundcardnya bermasalah. Nah, mereka tadi sudah masuk ke device manager ya kan. Lalu mereka update ya dengan mengklik kanan. Jadi memang seperti itu ya. Ada yang bisa langsung karena tidak mengganti perangkat ya. Ya. Jadi bisa langsung diklik kanan pada menu perangkat keras tersebut, klik kanan lalu pilih update driver. Tentunya kalian harus terhubung dengan internet ya, supaya drivernya terinstall seperti itu. Oke, baik, benar. Terima kasih Bapak ucapkan. Untuk kelompok 1 sudah boleh menyampaikan kasusnya yang pertama. Sekarang Bapak mau kelompok 2 ya menyampaikan apa contoh kasusnya yang boleh dibagikan kepada kelompok 1 atau kepada teman-teman dengan menerangkan cara-cara atau langkah dalam menginstal driver perangkat keras ini. Silakan Bapak kasih kepada kelompok 2. Siapa yang mau? Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru, di mana saya terima untuk bersedia untuk melakukan presentasi, dan begitu juga teman-teman yang sudah mendukung saya. Oke, jadi saya ingin menceritakan sedikit pengalaman di mana saya memiliki sebuah laptop yang saya bawa ke sekolah untuk belajar. Pada saat saya ke sekolah TU ingin mencetak tugas, ternyata merek printer di kantor Epson L3110 series
tidak sama dengan merek printer di rumah merek Canon. Agar saya dapat menghubungkan atau menggunakan printer Epson L3110 series pada laptop saya, maka saya harus melakukan langkah-langkah kerja. Langkah kerja yang pertama yaitu menghubungkan laptop ke jaringan internet. Langkah kedua, masuk ke browser Google dengan mengetik printer Epson L3110 series. Lalu yang ketiga, saya pilih menu download agar file driver Epson L3110 series dapat tersimpan pada laptop saya. Langkah keempat, setelah selesai mendownload file, maka saya mulai menginstal driver printer Epson tipe L3110 dengan menghubungkan printer ke laptop saya dan sumber arus listrik. Kemudian langkah kelima, saya mengikuti petunjuk menu yang tampil pada saat mulai menginstal driver printer tersebut sampai selesai. Langkah keenam, setelah selesai proses penginstalan driver printer, maka menu printer Epson L3110 series akan tampil pada laptop saya. Dari langkah yang tadi, saya telah bisa menggunakan printer yang ada di sekolah setelah saya menginstal terlebih dahulu driver printer sesuai merek printer yang ada. Jadi demikianlah yang saya kerjakan dalam menginstal driver printer Epson tipe L3110 series. Saya mohon masukan dari teman-teman dan saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih. Kasih dulu aplaus sama teman kalian. Ya. Mantap ya, sudah berani untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik. Nah, Bapak coba dulu menyampaikan yang Bapak pahami dulu ya, Bapak dapat dari penyampaian informasi di kelompok 2. Ya, apakah benar menurut kalian ini? Ya, seperti itu ya. Nah, coba dulu Bapak kasih dulu lah kelompok 2 menanggapinya. Yuk. Karena tadi kelompok 2 juga sudah memberi kesempatan kepada kalian. Jadi silakan kalian kasih tanggapan atas kerja kelompok dari kelompok 2. Yuk silakan. Yang perempuan dulu Bapak mau. Yuk. Semua harus aktif. Tadi yang laki-laki, ya kan? Oh, kalau begitu Bapak tunjuk dulu ya. Bapak mau tunjuk supaya melatih keberanian. Yuk silakan kamu nak. Ayo. Yuk kamu. Tadi dia sudah. Sekarang kamu yuk. Bagaimana tanggapannya? Ayo. Ayo. Apakah ada yang salah dari tanggapannya? Apa langkah-langkahnya? Ya, boleh. Berdiri. Menurut kami, tanggapan kami terhadap hasil diskusi kelompok 2 sudah benar. Oke, terima kasih. Baik. Ya, terima kasih. Ya. Bapak juga demikian. Bapak rasa sudah pas tadi ya, memang benarlah. Contoh kasus yang mereka berikan itu sudah dari pengalaman mereka, ya, pengalaman teman kalian itu, ya, di mana tadi teman kalian itu mengatakan ada laptopnya, ya kan, lalu di sekolah dia mau memprinter tugasnya, ternyata printer di sekolahnya itu, di sekolah kalian ini, mereknya lain dengan yang di rumah, ya kan nggak mungkin, nggak jadi di print, dicetak apanya ya. Lalu dia tadi mengatakan saya harus mendownload driver printer tadi. Apa tadi printernya? Tipenya? Tipenya apa? Epson L3110 series. Sementara di rumahnya tadi, kalau tidak salah Bapak, modelnya model Canon, ya kan? Ya kan beda ya. Canon ke Epson beda ya. Jadi seperti itu. Tadi dia mengatakan juga bahwa dia butuh jaringan internet. Kenapa? Karena driver atau CD daripada driver printer itu nggak ada. Jadi dia tadi mengatakan harus menghubungkan dahulu laptopnya ke jaringan internet. Lalu dia mendownload driver, ya, file driver sesuai dengan spek daripada printer tersebut. Apa fungsi dari mendownload itu? Benar tadi dia katakan dia perlu mendownload supaya ada backup daripada driver printer tersebut. Jadi suatu waktu atau ada nanti laptop yang lain membutuhkan driver tersebut, ya tidak lagi perlu mendownload ulang kan? Karena mendownload ini butuh jaringan internet, ya kan? Jadi tinggal copy ke flash disk, lalu tinggal dicolokin ke laptop yang lain.
Oke, terima kasih. Baik, Bapak mengucapkan terima kasih atas diskusi kalian yang sangat bagus. Sekali lagi Bapak harapkan, Bapak minta tepuk tangan dulu untuk kalian. Ya. Baik, Bapak juga dapat mengapakan ya, menilai bahwa kalian sudah dapat menganalisa ya contoh masalah dari video yang Bapak lampirkan tadi. Berarti kalian sudah dapat memahaminya. Terima kasih ya. Oke. Selanjutnya Bapak mau memberikan ini ada tugas terakhir ya. Tadi sudah SPT sudah ya. Lalu kerja kelompoknya sudah ya. Nanti LKPD-nya dikumpul ya nanti ya. Bapak mau kita melakukan penyelesaian tugas post-test. Ini ada Bapak cetak ini. Ada tugas post-test, Bapak lampirkan 2. Jadi dari tugas post-test ini Bapak mau lihat. Ini kan tadi kalian kerjanya secara kelompok, ya kan? Ada informasi dari teman A, teman si B, teman si C, lalu kalian gabungkan. Sekarang Bapak mau ngasih tugas yang sifatnya individu, tidak boleh berkelompok, ya. Ini ada Bapak buat 2 contoh kasusnya, silakan dikerjakan secara individu, tidak boleh kerjasama. Oke, ya silakan dikerjakan secara individu, tidak boleh kerjasama. Waktunya Bapak kasih 5 menit saja, ayo. Jadi masing-masing kalian serta didik harus mengerjakannya secara individu. Jadi tidak boleh lagi rapat-rapat, ya. Harus menulis di catatannya sendiri. Ayo kembali mengatur jaraknya. Ingat waktunya ya. Sebab ini hanya untuk melihat kemampuan kalian dalam mengikuti materi kita hari ini, ya. Bapak mau lihat dulu. Bapak percaya pasti ada yang sudah sangat paham. Apalagi tadi dia sudah bisa menyampaikan ya kan contoh kasusnya. Berarti dia sudah banyak pengalaman. Tapi bagaimana dengan teman kalian yang belum paham? Jadi Bapak mau lihat dulu. Tidak boleh kerjasama ya. Ayo silakan dikerjakan. Oke, baik, terima kasih. Sudah selesai. Waktunya sudah selesai. Jangan lagi ada yang mengerjakan, ya. Jangan lagi ada yang mengerjakan. Nanti dari sini Bapak bisa paham siapa nanti yang butuh remedialnya, yang butuh bimbingan lebih khusus. Biarkan ya, biarkan. Jangan ada lagi dilanjutkan tugasnya. Oke, baik. Kita sudah sampai kepada sesi penutup, yaitu kita akan melakukan merefleksikan materi kita hari ini. Ya, materi tentang menginstalasi driver perangkat keras komputer. Baik. Tadi disebutkan bahwa kita harus memahami terlebih dahulu, kita harus tahu terlebih dahulu perangkat keras mana yang bermasalah. Ayo, ada di antara kalian yang mau menyampaikan informasi atau ada yang mengalami kendala selama mengikuti pembelajaran tadi? Apakah videonya kurang jelas atau suaranya yang kurang pas sehingga mengganggu kalian untuk mengerti materi ini? Adakah yang mau kalian tanyakan yang kurang jelas dari informasi tadi yang Bapak sampaikan? Atau dari modul yang Bapak berikan ini, modulnya, ya? Oke, baik, Bapak rasa sudah jelas ya. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk perhatian kalian mengikuti materi ini. Selanjutnya kita mau sama-sama dahulu menyimpulkan, membuat kesimpulan dari materi kita ini. Kenapa harus bersama-sama? Ya, Bapak juga butuh masukan dari kalian kan? Pengertian kalian sebagai pengertian kalian untuk materi kita ini seperti apa, seperti itu. Ya, dengan menggunakan bahasa sendiri boleh. Kita akan sama-sama membuat kesimpulan.
Ayo. Kalau ada nanti yang mau ditambahkan boleh ya. Coba sambil dilihat ke depan. Sambil dilihat ke depan ke tayangan Bapak ini, tayangan PowerPoint. Ya, lihat itu materinya. Diperhatikan. Ya. Baik, Bapak bacakan bahwa driver komputer itu merupakan sebuah perangkat lunak ya, yang bertugas untuk mengontrol ya agar setiap perangkat keras itu terpasang dapat berinteraksi. Oke, lanjut. Ini fungsi utama dari driver komputer, yaitu sebagai transparansi dan bertindak sebagai penerjemah. Driver komputer diperlukan oleh sistem operasi sebagai jembatan maupun penerjemah komunikasi. Oke, lanjut. Ini dia langkah-langkahnya. Jadi pengertian daripada driver komputer ini jelas ya. Jelas sekali pengertian daripada driver komputer, bahwa driver itu berfungsi sebagai penghubung antara perangkat keras dengan sistem operasi. Kita beli misalnya webcam tanpa kita install drivernya, maka webcam itu tidak akan berguna, tidak akan bisa dipakai di laptop kita atau PC kita. Jadi itulah fungsi daripada driver komputer ya. Jadi dia sangat penting peranannya karena sebagai penghubung. Bagaimana analoginya? Misalnya seperti ini, penghubung jembatan dari satu ya, dari seberang ke seberang. Kalau tidak ada jembatan, tentu kita tidak akan berhasil ke menyeberang ya. Seperti itulah analoginya. Demikian juga driver ini ya sangat penting fungsinya untuk menghubungkan antara perangkat keras dengan sistem operasi maupun aplikasi yang dibutuhkan. Baik. Ini selanjutnya, perhatikan langkah-langkah dari menginstal driver ini ya. Jadi boleh kalian analisa, boleh kalian periksa hasil daripada tugas post test tadi itu. Ya, boleh kalian ingat-ingat apakah benar cara kerja kalian itu. Ya, oke. Yang pertama adalah masuk ke menu device manager. Kemudian ya akan kelihatan dia mana file-file yang bermasalah, mana file-file bermasalah atau driver yang bermasalah ya. Kalau yang bermasalah itu tentunya dia memiliki kode warning ya atau bertanda kuning seperti itu. Oke. Lalu kita harus menemukan drivernya yang sesuai. Misalnya kalau dia mereknya seperti laptop Bapak ini merek HP, maka driver yang Bapak butuhkan adalah merek HP. Atau boleh juga menggunakan yang driver secara general, yaitu disebut dia apa namanya? Yaitu driver pack solution. Ini semua merek PC ada di sini. Tapi itu tadi kelemahannya, bahwa kapasitas daripada driver pack solution ini besar. Itu pula dia kendalanya kalau kita mendownload. Kalau hanya kepada satu PC saja, kepada satu jenis komputer, dia lebih ringan ya. Ini dia. Kita harus memakai jaringan internet yang bagus. Baik, ini Bapak apa ya? Bapak lihat. Sebentar ya. Oke. Ke bahan aja. Ini ada linknya Bapak sertakan di filmnya. Oke. Jadi nanti kalau tinggal mengklik itu sudah langsung bisa. Oke. Sebentar ya. Baik, tadi sudah menemukannya. Jadi setelah kita temukan drivernya, lalu kita bisa melakukan penginstalannya. Kalau langkah menginstalnya mudah itu. Tinggal klik menu next sampai ya. Buktinya yang membuktikan bahwa proses penginstalasian driver kita berhasil adalah tentu kita cek kembali dari menu device manager. Dari device manager itu akan kelihatan apakah masih ada tanda warningnya atau tidak ya. Nah, kalau ini sudah tampilannya sudah tidak ada ya, sudah langsung normal. Oke. Baik, Bapak rasa itu dulu materi kita hari ini. Sekali lagi Bapak mau tanya kepada kalian, adakah yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Baik, terima kasihlah. Saatnya untuk mengumpulkan tugas kalian
termasuk tadi LKPD-nya silakan dikumpul sama tugas postesnya. Postesnya silakan dikumpul. Ayo, agar Bapak nanti bisa melakukan penilaian. Ayo, yang ke depan, ayo, ke depan diantar. Satu orang aja, satu orang. Ya. Oke, terima kasih. Ayo ke depan yuk. Ya. Terima kasih. Baik, ya. Di sini sudah Bapak terima LKPD beserta tugas postes kalian, nanti Bapak akan menilainya ya. Oke. Demikianlah materi kita hari ini ya. Terima kasih kalian sudah boleh serius mengikuti pelajaran Bapak. Ya, Bapak harapkan nanti di rumah boleh juga kalian melakukan perbaikan sendiri ya, mengkoreksi. Boleh juga bekerja sama nanti dengan teman kalian. Untuk menyudahi, oke, sebelumnya seperti ini lihat. Minggu depan kita akan masuk ke materi yang lain ya. Materi selanjutnya adalah tentang virtual LAN atau VLAN, virtual LAN. Kita akan mempelajari tentang jaringan ya. Jadi sudah Bapak kasih kisi-kisinya, tentu kalian harus bisa mempersiapkan diri ya. Apa itu tentang VLAN itu? Jadi nanti waktu Bapak menyampaikan tugas daripada pretest di awal dari pembelajaran kita, kalian sudah mampu menjawabnya ya, mengerjakannya dengan baik. Itulah fungsinya ya. Oke, ingat minggu depan kita masuk ke VLAN ya, virtual LAN. Oke, terima kasih. Untuk menyudahi materi kita hari ini, kita mau pulang karena ini adalah jam terakhir kita, maka kita perlu berdoa. Kita harus berdoa kepada Tuhan untuk memohon perlindungan supaya kita sehat di jalan dan boleh ketemu keluarga dengan sehat. Baik, Bapak yang membawa doa, ya, Bapak yang memandu dari depan, kita silakan berdoa. Selanjutnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Selanjutnya diperhatikan kelengkapan pembelajarannya, buku-bukunya, jangan ada yang tinggal ya, semua diperhatikan. Oke. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan dengan materi yang berbeda ya. Oke, selamat siang dan salam kepada semua keluarga di rumah ya. Oke, terima kasih.